kami akan memaparkan sedikit mengenai rasio profitabilitas. Langsung saja. Pertama, pengertian rasio profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Perusahaan dengan kemampuan menghasilkan laba yang baik menunjukkan kinerja perusahaan yang baik, sebab profitabilitas sering dijadikan sebagai ukuran untuk menilai kinerja perusahaan. Dijadikan sebagai untuk perusahaan itu katanya profitabilitas. Langsung mulainya langsung saja. Oh, berarti mulai Ya udah terus. profitabilitas menggambarkan Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang ada, seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang perusahaan, dan lain sebagainya. Profitabilitas merupakan pendapatan bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan. Profitabilitas dapat ditetapkan dengan menghitung berbagai tolak ukur yang relevan. Salah satu tolak ukur tersebut adalah dengan rasio keuangan sebagai salah satu analisis dalam menganalisis kondisi keuangan, hasil operasi, dan tingkat profitabilitas suatu perusahaan. Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang ada, seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang perusahaan, dan lain sebagainya. Profitabilitas merupakan pendapatan bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan. Profitabilitas dapat ditetapkan dengan menghitung berbagai tolak ukur yang relevan. Salah satu tolak ukur tersebut adalah dengan rasio keuangan sebagai salah satu analisis dalam menganalisis kondisi keuangan, hasil operasi, dan tingkat profitabilitas suatu perusahaan. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam periode tertentu. Tujuan dan manfaat rasio profitabilitas. Pertama, menghitung pemasukan laba perusahaan pada suatu periode akuntansi. Kedua, menghitung perkembangan laba yang diperoleh dibandingkan dengan periode akuntansi yang telah lalu. Ketiga, menghitung kemampuan perusahaan untuk mengembangkan modal yang digunakan, baik berasal dari modal pinjaman maupun modal sendiri. Keempat, menghitung laba bersih yang didapatkan oleh perusahaan setelah dikurangi oleh pajak dengan modal sendiri. Kelima, menilai posisi laba yang didapatkan oleh perusahaan dengan yang didapatkan pada periode sebelumnya. Berikut ini berbagai macam manfaat dari kalkulasi rasio profitabilitas. A. Mengetahui perhitungan laba perusahaan dari suatu periode akuntansi tertentu. B. Mengetahui besarnya perkembangan nilai laba perusahaan dari waktu ke waktu. C. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun ini dibandingkan dengan periode akuntansi sebelumnya. D. Menghasilkan laba bersih perusahaan setelah dikurangi dengan pajak. E. Mengetahui seberapa produktif perusahaan tersebut dalam mengelola modal sehingga memperoleh laba serta keuntungan. Fungsi rasio profitabilitas. Pertama, sebagai pengukur performa perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari jumlah modal yang diberikan atau dimiliki, baik modal yang dipinjami atau modal yang berasal dari kekayaan pemilik perusahaan. Kedua, sebagai pembanding posisi atau jumlah laba yang dimiliki perusahaan pada tahun ini atau saat ini terhadap jumlah laba pada tahun sebelumnya. Ketiga, sebagai penyaji data terkait laba perusahaan dari waktu ke waktu, sehingga bisa digunakan sebagai sarana evaluasi para stakeholders. Keempat, untuk mengetahui besar laba yang didapatkan perusahaan yang dihasilkan oleh total aset dan total ekuitas yang dimiliki. Kelima, sebagai pengukur terkait margin laba kotor yang dimiliki atas penjualan bersih, margin laba operasional atas penjualan bersih, serta margin laba bersih atas penjualan bersih.
rasio pengembalian ekuitas atau return on equity ratio. Rasio pengembalian ekuitas juga menjadi salah satu jenis rasio profitabilitas yang juga disebut sebagai return of equity ratio atau ROE. Jenis rasio yang satu ini merupakan instrumen penghitung kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba terhadap ekuitas atau modal yang diberikan oleh para pemodal atau pemegang saham. Rumus ROE adalah ROE laba bersih setelah pajak ekuitas pemegang saham. ROE merupakan suatu alat yang digunakan untuk menghitung kemampuan perusahaan untuk mengolah dana yang diberikan para investor. Selanjutnya F, rasio pengembalian penjualan atau return on sales ratio. Rasio pengembalian penjualan atau ROS merupakan jenis perhitungan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan lebih tinggi dari biaya variabel demi kepentingan produksi. Nantinya biaya-biaya variabel produksi tersebut harus dikurangkan dari laba sebelum dikurangi dari pajak serta bunga. Rumus ROS adalah ROS laba sebelum pajak dan bunga penjualan penjualan X 100%. Rasio pengembalian penjualan akan menunjukkan tingkat keuntungan yang diperoleh dari margin operasional. Semakin tinggi laba sebelum pajak dan bunganya, nanti skor ROS akan semakin besar. Begitu pula sebaliknya, semakin besar skor ROS-nya berarti perusahaan akan semakin diuntungkan. Selanjutnya G, pengembalian modal yang digunakan atau return of capital employed. Metode perhitungan pengembalian modal yang digunakan oleh perusahaan bisa juga disebut sebagai return on capital employed atau ROCE. Perhitungan yang satu ini berfungsi untuk mengukur keuntungan perusahaan terhadap keseluruhan modal yang dimiliki. Nantinya skor ROCE ini ditampilkan dalam bentuk persentase. Rumus ROCE adalah laba sebelum pajak dan bunga modal kerja atau laba sebelum pajak atau bunga atau total aset kewajiban. Pada hitungan yang satu ini yang disebut modal perusahaan, yaitu suatu ekuitas perusahaan yang ditambahkan dengan biaya kewajiban tidak lancar, atau bisa juga dihitung dengan mengurangkan kewajiban lancar dari total aset yang dimiliki perusahaan. H, return on investment atau ROI. Jenis penghitungan rasio profitabilitas perusahaan lain yang perlu kita tahu yaitu ROI atau return of investment. Perhitungan rasio profitabilitas yang satu ini menghitung profitabilitas perusahaan terhadap total aktiva yang dimiliki. Perhitungan ini juga bermanfaat untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba terhadap aktiva yang dimiliki. Rumus ROI adalah laba atas investasi awal, investasi 100%. ROI digunakan untuk mengetahui seberapa mampu perusahaan menghasilkan laba terhadap semua aktiva yang dimiliki. Semakin tinggi laba yang didapatkan, nantinya skor ROI semakin tinggi. Skor ROI yang tinggi nantinya mencerminkan kinerja perusahaan yang semakin baik pula. Selanjutnya I, earning per share atau EPS. Jenis perhitungan rasio profitabilitas perusahaan terbaik yaitu dengan cara menghitung earning per share atau EPS. Jenis perhitungan yang satu ini berfungsi untuk menghitung tingkat kemampuan perusahaan dilihat dari nilai per lembar saham untuk menghasilkan laba. Dalam kata lain, digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan mendatangkan keuntungan terhadap nilai saham. Rumus EPS adalah laba bersih setelah pajak dividen saham preferen jumlah saham biasa
biasanya rasio EPS adalah yang paling diperhatikan oleh pemegang saham karena nantinya mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba terhadap investasi yang dilakukan. Semakin besar skor EPS-nya, perusahaan dinilai lebih kompeten dalam menghasilkan laba atau keuntungan. Yang kelima, kekurangan rasio profitabilitas. Sejauh ini, rasio tersebut dapat dijadikan sebagai pegangan dalam memperlihatkan performa perusahaan. Namun, seperti teori-teori lain, profitabilitas juga memiliki kekurangan seperti ada keterbatasan teknis dalam penghitungan rasio ini, sulitnya menghitung profitabilitas apabila data tidak cukup, terkadang data tidak sesuai satu sama lain sehingga rasio pun tidak valid. Bisa terjadi Windows dressing, perusahaan melakukan modifikasi sehingga performa saham terlihat menarik. Perbedaan standar akuntansi yang dipakai pada setiap perusahaan terlepas dari berbagai kekurangan dari rasio ini. Pada dasarnya perhitungan laba perusahaan dengan menggunakan rasio tersebut masih digunakan oleh hampir semua perusahaan dan bisa menghasilkan hitungan yang valid. Jadi kesimpulannya yaitu profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Perusahaan dengan kemampuan menghasilkan laba yang baik menunjukkan kinerja perusahaan yang baik sebab profitabilitas sering dijadikan sebagai ukuran untuk menilai kinerja perusahaan. Berbagai tujuan dari penerapan perhitungan rasio profitabilitas yaitu A. Menghitung pemasukan laba perusahaan pada suatu periode akuntansi. B. Menghitung perkembangan laba yang diperoleh dibandingkan dengan periode akuntansi yang telah lalu. C. Menghitung kemampuan perusahaan untuk mengembangkan modal yang digunakan, baik berasal dari modal pinjaman maupun modal sendiri. D. Menghitung laba bersih yang didapatkan oleh perusahaan setelah dikurangi oleh pajak dengan modal sendiri. E. Yang terakhir, menilai posisi laba yang didapatkan oleh perusahaan dengan yang didapatkan pada periode sebelumnya. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama ada pertanyaan dari Teh Zahra. Langsung saja, pertanyaan dari Teh Zahra yaitu apakah rasio profitabilitas yang tinggi mengindikasikan perusahaan yang sehat? Jawabannya yaitu iya, rasio profitabilitas yang tinggi mengindikasikan perusahaan yang sehat karena semakin tinggi nilai rasio, maka kondisi perusahaan semakin baik berdasarkan rasio profitabilitas. Nilai yang tinggi melambangkan tingkat laba dan efisiensi perusahaan tinggi yang bisa dilihat dari tingkat pendapatan dan arus kas. Selanjutnya ada pertanyaan dari Teh Sela yang akan dibacakan oleh Teh Lutfi. Pertanyaan kedua dari Teh Sela. Pertanyaannya, jika seseorang investor melihat rasio profitabilitas perusahaan lebih rendah dari beberapa industri, tindakan apa yang akan dilakukan terhadap perusahaan? Jawabannya, pertama, pilih dan pahami latar belakang perusahaan. Kedua, perhatikan faktor-faktor yang berpengaruh. Ketiga, review laporan keuangan. Keempat, analisis laporan keuangan. Penjelasannya, pertama, pilih dan pahami latar belakang perusahaan. Hal pertama yang harus Anda lakukan untuk melakukan analisis rasio keuangan, yakni memiliki perusahaan. Jika Anda sudah memiliki perusahaan yang akan Anda analisis, selanjutnya pahami latar belakang perusahaan tersebut. Minimal Anda memiliki pemahaman terkait bidang usaha yang ditekuni perusahaan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan. Kedua, perhatikan faktor-faktor yang berpengaruh. Langkah kedua yakni perhatikan faktor-faktor atau kondisi yang berpengaruh terhadap perusahaan. Faktor-faktor atau kondisi yang perlu Anda perhatikan dan pahami yaitu berkaitan dengan informasi, tren, dan kemajuan industri. Contohnya seperti pendapatan per kapita, tingkat bunga, tingkat inflasi, dan pajak, tingkat bunga, manajemen, dan lainnya.
lainnya. Hal ini karena faktor eksternal juga berpengaruh terhadap kondisi keuangan perusahaan pada tahun berjalan. Sehingga untuk menganalisis keuangan perusahaan, Anda juga harus memperhatikan kondisi-kondisi yang terjadi. Ketiga, review laporan keuangan. Untuk menganalisis rasio keuangan, pastikan bahwa laporan keuangan perusahaan yang dipilih jelas. Maksudnya, laporan keuangannya menggambarkan informasi keuangan yang benar. Selain itu, pastikan juga laporan keuangan dibuat sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Anda juga dapat melakukan review laporan keuangan secara sederhana terlebih dahulu. Hal tersebut akan memudahkan Anda untuk melakukan langkah selanjutnya. Keempat, analisis rasio keuangan. Setelah melakukan 3 langkah sebelumnya, selanjutnya pada langkah keempat ini dapat melakukan analisis rasio keuangan. Anda dapat melakukan analisis rasio keuangan dengan menggunakan berbagai metode atau teknik analisis yang ada. Berdasarkan tujuannya, rasio keuangan dibagi menjadi 4 metodenya. Ketiga, ada pertanyaan dari Tania yang akan dibacakan oleh Siti Nur Afifah. Selanjutnya pertanyaan dari Tania. Rasio profitabilitas apa yang sering digunakan oleh perusahaan ataupun bisnis di Indonesia, dan apa saja kelebihan dan kekurangan rasio profitabilitas itu sendiri? Jawabannya, rasio profitabilitas yang sering digunakan oleh perusahaan atau bisnis yaitu gross profit margin. Menurut laman Corporate Finance Institute, gross profit margin adalah salah satu jenis rasio profitabilitas yang sering digunakan badan usaha. Ia biasanya dimanfaatkan guna menilai persentase laba terhadap pendapatan yang dihasilkan dari sales. Kelebihan rasio profitabilitas yang pertama, rasio merupakan angka-angka atau ikhtiar statistik yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan. Yang kedua, rasio merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit. Kekurangan rasio profitabilitas yaitu yang pertama, ada keterbatasan teknis dalam perhitungan rasio ini. Yang kedua, sulitnya menghitung profitabilitas apabila data tidak cukup. Yang ketiga, terkadang data tidak sesuai satu sama lain sehingga rasio pun tidak valid. Yang keempat, bisa terjadi windows dressing. Perusahaan